Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang menu yang ada di grup help. Seperti biasa, langkah pertama Anda untuk masuk ke Telegram bot. Di grupnya diketik garing settings pakai S, kemudian dikirim. Selanjutnya diketuk buka pesan pribadi, kemudian ketuk pergi ke chat. Saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian yang relatif lebih penting. Kalau anti-flood ini bisa Anda pelajari. Kemudian di sini ada menu cek. Apakah seseorang yang akan bergabung di dalam grup Anda wajib menggunakan username, wajib menggunakan nama belakang dan sebagainya. Silakan ini Anda pelajari. Kemudian ada menu blog, ini pun Anda pelajari. Saya yakin ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Kemudian ada capture, sebagusnya ini tidak usah Anda aktifkan. Dan di sini ada admin, ini untuk pengaturan admin. Di sini pun ada media yang ingin Anda larang untuk dikirimkan ke grup Anda. Nanti ini Anda pelajari juga. Kemudian di sini ada menu peringatan. Orang yang mendapatkan hukuman akan mendapatkan peringatannya dalam durasi waktu berapa lama. Ini pun Anda setting. Dan yang berikutnya ada tag. Tag ini hanya berlaku untuk pengguna grup help yang premium. Karena di grup help ini ada yang gratis, juga ada yang berbayar. Walaupun berbayar tidak terlalu mahal, itu hanya sekitar $1,2 dan nanti Anda bisa menikmati fasilitas yang pro. Nanti ini pun kita bicarakan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu masuk dulu ke menu penghapusan pesan. Ini diketuk. Kemudian yang paling atas ada perintah. Artinya adalah kalau ada seseorang yang menulis sesuatu diawali dengan garing seperti ini, termasuk Anda sebagai admin, maka kata perintah tersebut akan terhapus otomatis kalau ini diaktifkan. Saya kasih contoh, dalam grup ini ketika saya mengetik garis miring settings, tulisan ini tidak terhapus. Sekarang mari saya buktikan, saya ketik kembali settings, maka dia terhapus secara otomatis. Itu adalah fungsi penghapusan kata perintah. Termasuk kalau member atau anggota grup Anda menulis kata perintah yang diawali dengan tulisan garing, itu pun bisa dihapus otomatis. Yang ini tinggal diaktifkan. Jadi admin pun yang memulai dengan tulisan garing akan terhapus otomatis. Pengguna atau anggota grup pun kalau menulis hal yang sama diawali dengan garing akan terhapus otomatis. Sehingga grup Anda tidak terlalu penuh dengan tulisan-tulisan kata perintah. Kita kembali. Di sini ada bisu secara menyeluruh, bagusnya ini Anda abaikan saja. Ada grup diskusi. Ini adalah berkenaan dengan grup yang dikoneksikan dengan channel. Ini nanti kita bicarakan. Kemudian ada pesan layanan. Pesan layanan ini adalah ketika ada orang yang bergabung, maka tidak ada jejaknya. Jadi jejaknya akan terhapus secara otomatis. Ini diaktifkan. Ataupun ada orang yang keluar, ini pun diaktifkan, sehingga secara psikologis itu tidak mengganggu kita atau mengganggu yang lainnya ketika ada orang yang keluar dari grup karena tidak ada jejaknya. Ketika Anda mengganti foto grup Anda, ini pun diaktifkan sehingga akan terhapus bekasnya atau jejaknya secara otomatis. Anda mengganti nama grup, ini pun boleh diaktifkan supaya tidak ada bekasnya. Begitu juga dengan pesan tersemat, ketika Anda menyematkan pesan, biasanya ada notifikasi, maka notifikasi ini bisa Anda hapus secara otomatis dengan mengaktifkan bagian ini. Termasuk kalau Bapak dan Ibu akan melakukan voice chat, itu suka tampil notifikasi. Notifikasi tersebut pun bisa dihapus dengan cara mengaktifkan menu ini. Kita kembali. Kemudian di sini ada opsi penghapusan pesan. Yang ini Anda abaikan saja dulu. Dan yang berikutnya ada hapus semua pesan. Ini agak beda dengan clear history yang ada di dalam grup. Kalau Anda membersihkan pesan-pesan melalui menu clear history, maka pesan tersebut hanya akan terhapus di Telegram Anda. Sedangkan di Telegram orang lain ataupun di anggota yang lain itu tidak akan terhapus. Tetapi kalau Anda menggunakan penghapusan melalui menu ini, maka pesan yang ada di dalam grup
itu akan terhapus semuanya. Di seluruh chattingan anggota grup pun akan terhapus. Langkahnya adalah Anda masuk dulu ke dalam grup di mana pesan-pesan tersebut akan dihapus secara otomatis. Karena kalau Anda harus menghapus pesan sebanyak ini satu persatu, tentu itu merepotkan. Silakan Anda masuk ke menu pengolahan admin. Kalau di laptop dengan cara mengetuk menu 3 titik ini. Kalau di Android dengan cara mengetuk judul grup Anda. Kemudian kalau di laptop Anda ketuk manage group, dan Telegram bot Anda harus dijadikan admin penuh. Anda masuk ke administrator. Ini adalah Telegram bot yang sudah Anda cloning. Ini harus dijadikan admin penuh. Kita ketuk. Caranya adalah add new admin-nya ini harus diaktifkan. Itu cara membuat sebuah admin memiliki hak penuh. Yang remain anonymous ini tetap dimatikan saja. Jadi sekali lagi yang Anda aktifkan adalah add new admins atau menambahkan admin baru. Ya, ini diaktifkan. Kemudian diketuk save atau simpan. Kemudian diketuk close. Sekali lagi diketuk save. Anda kembali masuk ke dalam Telegram bot. Kita ketuk hapus semua pesan. Kemudian diketuk pergilah atau go, kemudian dikonfirmasi penghapusan. Tunggu dalam beberapa saat, pesan yang ada di dalam grup Anda akan terhapus semuanya. Dan nanti ada notifikasi setelah pesan-pesan Anda terhapus. Seperti inilah notifikasinya. Di pelatihan 1, semua pesan grup telah dihapus. Jadi ini sudah kosong. Itu cara menghapus seluruh pesan di semua chattingan anggota, termasuk chattingan Anda, itu jadi bersih. Beda kalau Anda menggunakan clear history yang ada di sini. Yang akan terhapus itu hanya chattingan di Telegram Anda saja. Kita kembali ke Telegram bot. Sedangkan yang pesan otomatis dihancurkan, ini bisa dihapus pesan Anda secara bertahap. Kalau ini Anda ketuk untuk mengaktifkannya, kemudian di sini ada durasi waktunya. Anda gunakan dengan format menit. Untuk mengeditnya, Anda cukup mengetik angka saja, seperti 200, ini artinya adalah setiap 200 menit. Atau Anda ganti setiap 2 menit, Anda cukup mengetik angka 2, kemudian dikirim. Maka setiap 2 menit sekali pesan yang ada itu di dalam grup Anda akan terhapus secara otomatis. Silakan diatur sesuai kebutuhan saja. Kita ketuk kembali. Ketuk kembali, kemudian kita ketuk sekali lagi kembali. Sekarang kita masuk ke menu lain-lain. Di dalam menu lain-lain ini, yang log saluran, saya pikir ini tidak terlalu penting sekarang ini. Kemudian ada kata-kata terlarang. Ini kita ketuk. Kalau Anda ingin melarang para anggota grup itu untuk menulis kata-kata tertentu, maka ini bisa Anda aktifkan. Kemudian status pengirimnya, itu boleh diblokir, boleh dikasih peringatan, boleh ditendang, boleh dibisukan. Silakan sanksinya Anda tentukan sesuai kebutuhan. Kemudian di sini diaktifkan, pesan yang mereka kirim akan terhapus, atau kata-kata terlarang yang mereka kirim akan terhapus. Untuk menentukan kata-kata terlarang tersebut, Anda ketuk tambah, kemudian di bawah ini Anda tulis setiap kata dalam setiap baris. Misalnya Anda tidak mau ada orang yang menulis malas, Anda tidak mau ada orang yang menulis kata sulit, Anda tidak mau ada orang yang menulis tidak bisa, Anda tidak mau ada orang yang menulis susah, dan sebagainya. Silakan Anda tulis kata-kata sebanyak mungkin yang ingin Anda larang. Setelah selesai Anda kirim, kemudian ketuk kembali, dan Anda bisa menambahkannya sewaktu-waktu. Tinggal Anda ketik kembali kata-kata yang terlarang tersebut. Dan kemudian ketika Anda ingin mengetahui kata-kata yang sudah Anda tulis, Anda tinggal ketuk daftar. Ini adalah daftaran kata-kata yang sudah Anda larang untuk ditulis di dalam grup Anda. Dan yang berikutnya di bagian menu ini ada pesan berulang. Di sini sudah ada satu, saya matikan dulu yang ini, saya hapus dulu, saya ketuk konfirmasi. Anggaplah Anda belum menulis pesan berulang. Jadi pesan berulang ini adalah pesan yang akan muncul di grup Anda secara periodik, setiap 5 menit sekali, 10 menit sekali,
15 menit sekali, dan seterusnya. Langkahnya adalah tinggal Anda ketuk tambah pesan, kemudian Anda ketuk sesuaikan pesan. Kemudian di sini ada 3 pesan yang boleh Anda kirim sekaligus, teks, ada media, kemudian ada tombol URL. Saya ingin mengirimkan teks atau sekaligus media yang ada teksnya. Kemudian saya ketuk gambar smart ini di sebelah kiri. Kalau di Android adanya di sebelah kanan. Kemudian saya pilih gambar yang ingin saya tampilkan di dalam pesan berulang tersebut. Misalnya gambar ini. Dan di bagian captionnya pun saya ingin menuliskan teks. Jika sudah selesai, diketuk send atau kirim, maka gambar sudah berhasil terkirim. Saya ketuk kembali. Kemudian saya akan memasangkan URL di mana dalam satu baris ada beberapa inline button yang mengandung URL. Saya ketuk tombol URL. Kemudian dalam URL ini saya hanya akan menampilkan emoji saja, tanpa penjelasan kata atau kalimat. Misalnya ini adalah emoji untuk inline button yang pertama. Kemudian saya ketuk spasi, strip, spasi, dan di sini saya harus menulis alamat linknya atau URL. Jika orang mengklik gambar kunci ini akan diarahkan kemana. Misalnya saya ingin mengarahkan dia ke dalam sebuah materi atau materi diskusi yang ada di dalam sebuah channel. Anggaplah saya ingin mengarahkan orang yang mengklik kunci untuk masuk ke dalam ruang diskusi dengan topik tentang Godfather. Maka dalam mouse ini saya klik kanan, kemudian saya copy post link. Saya masuk ke Telegram bot dan di sini saya tempel. Selanjutnya saya ketik garis lurus 2 kali tanpa spasi. Saya kasih emoji yang kedua, kemudian spasi, garis, spasi. Anggap saya menggunakan link yang lain. Ya, ini hanya contoh saja. Saya pisahkan dulu dengan garis lurus 2 kali tanpa spasi. Kemudian saya tempelkan emoji-nya, spasi, strip, spasi, tempelkan URL atau HTTPS-nya di sini. Setelah selesai, saya klik kirimkan. Maka sudah berhasil, kita ketuk kembali. Tampilannya nanti akan seperti ini. Kita ketuk lihat. Akan seperti ini nanti tampilan inline button-nya. Ada 3 inline button dalam satu baris yang sama. Kita ketuk kembali. Kita ketuk kembali. Di sini saya ingin mengatur pengulangan. Pengulangannya itu yang paling kecil adalah 10 menit sekali. Yang 1 menit sekali sampai 5 menit sekali ini adalah untuk pengguna premium yang berbayar. Karena kita menggunakan yang gratis dulu, jadi paling sedikit kalau menit adalah setiap 10 menit sekali pesan berulang tadi akan masuk ke dalam grup Anda. Atau Anda boleh menggunakan jam, 1 jam sekali, 2 jam sekali, dan seterusnya. Saya gunakan yang 10 menit sekali. Kita ketuk kembali. Kemudian yang paling penting adalah yang di bawah ini, hapus pesan terakhir. Jadi supaya grup Anda tidak dibanjiri dengan posting berulang, maka ini diaktifkan. Begitu posting berulang masuk ke dalam grup Anda, 10 menit kemudian dia pun akan masuk lagi, tetapi menghapus pesan berulang yang lama. Di dalam grup help yang gratis ini Anda hanya bisa mengirimkan 1 jenis pesan berulang saja. Kalau Anda sudah menggunakan grup help yang berbayar, Anda bisa mengirim sampai 3 pesan berulang. Terima kasih, selamat mencoba, selamat latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.